Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Wujan yang bertarung dengan Raja Jiwa akhirnya mengalami kekalahan karena kekuatan jiwanya yang masih rendah. Pada saat Raja Jiwa akan memakan jiwanya, Xiaoyan menghentikannya dan Raja Jiwa terkejut saat mengetahui Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa tingkat alam. Namun Raja Jiwa sangat tertarik karena dia berpikir dengan memakan jiwa Xiaoyan, maka dia bisa membentuk jiwa emas kelima. Jiwa emas artinya kamu memiliki 4 jiwa emas. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya, yang membuat Xiaoyan semakin tertarik. Seperti namanya, jiwa emas pasti jauh lebih kuat daripada jiwa biasa. Aku tidak tahu apakah itu akan memiliki efek ajaib pada labu dewa bermata 9, gumam Xiaoyan. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Raja Jiwa mendengus dingin dan tubuhnya memancarkan jiwa jahat yang sangat kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuat jiwa jahatnya, di bawah energi darah yang kuat dari avatar dewa asli, dia tidak bisa mendekati Xiaoyan. Takut? Bagaimana kamu melihat kata takut di wajahku? Sepertinya jiwaku tidak memutar roda cukup cepat. Xiaoyan tertegun sejenak lalu tertawa. Kekuatan jiwa alam melonjak dari batu giling langit dan bumi, dan ekspresi Raja Jiwa juga sedikit berubah. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan jiwa alam Xiaoyan dan berteriak melengking, lalu dihancurkan. Mungkinkah kamu berpikir bahwa kekuatan jiwamu dapat melawanku? 100.000 jiwa keluar. Jelas Raja Jiwa langsung marah, dan ketika dia berteriak dengan marah, mulutnya terbuka lebar dan tak terhitung jumlahnya. Jiwa keluar melolong dari mulutnya. Jumlah yang mencengangkan itu membuat Xiaoyan terdiam. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa jumlah 100.000 jiwa sangat besar, namun ketika 100.000 jiwa yang sebenarnya muncul di depannya, itu dapat dikatakan sangat perkasa, dan jumlahnya saja memberi orang rasa penindasan yang kuat. Melihat dari kejauhan, 100.000 jiwa tampak seperti tembok kota hitam. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan dengan gila-gilaan menekan gilingan jiwa. Dalam sekejap, gilingan jiwa mengeluarkan suara berderak, lalu runtuh dengan keras. Jiwa alam tidak lebih dari itu. Raja Jiwa masih mencibir. Pertempuran baru saja dimulai. Mengapa kamu terburu-buru? Apakah kamu terburu-buru untuk berenkarnasi? Juga sulit bagimu untuk berenkarnasi. Xiaoyan tersenyum. Untuk Xiaoyan yang merupakan ranah jiwa alam, gilingan jiwa bisa dipakai sesuka hatinya. Wajah Raja Jiwa suram, tetapi saat Xiaoyan sedang berbicara, kekuatan jiwanya tetap menyebar. Jika bukan karena efek kabut air ini menghalangi kekuatan jiwa, jangkauannya akan lebih luas. Satu pemikiran tentang kemarahan langit, satu pemikiran tentang dinginnya langit. Seluruh kehampaan sepertinya bisa merasakan penurunan suhu. Suhu ini tidak datang dari luar, tetapi ditransmisikan ke jiwa. Bahkan, kepingan salju memenuhi langit, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya membeku dan tidak bisa bergerak saat tersentuh kepingan salju. Meskipun Raja Jiwa tidak berbicara, tapi ada ekspresi terkejut di wajahnya. Jiwa emas pertama, Kaisar Wuxian. Raja Jiwa mendengus dingin dan melihat jiwa berjalan keluar dari bayangannya. Jiwa itu kental, jelas berbeda dari jiwa lain, dan itu tampak seperti entitas nyata.
Memegang tombak emas di tangannya, meskipun dia tampak seperti manusia, ada suara mendesis yang sangat menusuk telinga dari mulutnya, dan segera tubuhnya bergetar, dan dia menikam Xiaoyan. Tubuh tombak bergetar, dan cahaya senjata yang tajam mengembun satu demi satu menyelimuti ke arah Xiaoyan. Ini adalah jiwa emas. Xiaoyan sangat gembira melihat jiwa emas meraung ke arahnya. Matanya bersinar seolah-olah berkata, "Ayo, cepat datang ke mangkuk." Ini berbeda dari jiwa biasa. Ini sangat kuat. Xiaoyan berkata dengan serius. Ujung tombak meraung ke arahnya, dan Xiaoyan juga dengan tenang menarik keluar penguasa berat Suan di belakangnya dan mengayunkannya keluar. Penguasa berat Suan bertabrakan dengan ujung tombak dan jiwa emas terguncang. Tanpa diragukan lagi, jiwa emas terlempar ke belakang hanya dengan satu kaki. Tidak buruk, tidak buruk. Puji Xiaoyan. Baru saja dengan serangan satu jiwa emas, kekuatannya cukup untuk mengguncang Dewa Petarung Bintang 9. Tetapi sayang sekali, dia menghadapi Xiaoyan yang memiliki klon dari dewa aslinya. Jadi kekuatannya secara alami tidak cukup baik untuk menyaingi Xiaoyan. Jiwa emas tidak berhenti dan terus mengayunkan tombaknya, menatap Xiaoyan yang lambat, seolah-olah seluruh tubuhnya penuh dengan kekurangan. Tetapi ketika ujung tombak itu jatuh, itu hanya satu kaki, dan satu kekuatan bisa mematahkan 10.000 mantra. Melihat bahwa satu jiwa emas sepertinya tidak dapat menghancurkan Xiaoyan, Raja Jiwa mendengus lagi, dan jiwa emas lainnya muncul dari bayangannya. Jiwa emas kedua, Wang Zhan. Wang Zhan memegang dua kapak berlumuran darah, mengambil langkah kasar, mendekati Xiaoyan, melompat ke udara, dan kemudian kedua kapak itu terbanting ke udara. Itu terlempar ke arah Xiaoyan. Segera tombak itu meraung dan tersapu dengan satu tembakan. Ada dua jiwa emas. Lumayan. Menghadapi serangan sengit dari dua jiwa emas, Xiaoyan tampak tetap tenang, dan dia bahkan tidak berniat membunuh mereka. Pada saat ini, meskipun beberapa dari mereka dibatasi oleh langit dingin Xiaoyan, masih ada jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang mendesis dengan liar dan melancarkan serangan tanpa rasa takut ke arah Xiaoyan. Setiap jiwa hanya menyebabkan sedikit kerusakan, dan jika ribuan jiwa, bahkan yang abadi, akan tercabik-cabik. Aku ingin melihat apakah jiwa alam dapat memblokir 100.000 formasi penghancur jiwaku, gumam Raja Jiwa. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Dua jiwa emas terjerat dengan Xiaoyan, dan 100.000 jiwa mulai mengelilingi Xiaoyan, membentuk formasi besar. Aura yang agung menelan Xiaoyan. Aura dari 100.000 jiwa cukup menakutkan, tetapi energi darah dari klon dewa asli bahkan lebih menakutkan. Aura ini tidak akan dapat melukai Xiaoyan. Meskipun kedua jiwa emas itu memiliki momentum yang sangat besar, namun keduanya cemas menghadapi Xiaoyan. Terlihat bahwa kedua jiwa emas itu masih tidak dapat menekan Xiaoyan. Jiwa emas ketiga, Bu Jing. Jiwa emas keempat, Li Xiu Yuan. Saat berikutnya, jiwa tidak ragu lagi, dan keempat jiwa emas muncul. Saat berikutnya, Raja Jiwa tidak ragu lagi, dan keempat jiwa emas muncul. Dan Bu Jing adalah jiwa seorang wanita. Kecepatannya sangat cepat. Memegang belati, sosoknya melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat Bu Jing. Pada saat ini, Xiaoyan seolah-olah melihat Jiying. Suasana hatinya langsung menjadi suram, dan dia ingin pergi ke dunia bawah. Untungnya, Xiao Yueli mengatakan sebelumnya bahwa semua orang baik-baik saja, jadi Xiaoyan merasa agak lega.
Namun ketika Xiaoyan melihat sosok yang sama, hati Xiaoyan masih terasa tegang. Tapi saat Xiaoyan dalam keadaan linglung, sosok Bujing sudah ada di depannya dan belati di tangannya menyala dengan dingin mengarah ke jantung Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk bereaksi. Belatinya menusuk dengan ganas ke dalam jantungnya. Tetapi Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Meskipun belatinya menembus tubuhnya, itu hanya sebatas ujung pisau belati. Xiaoyan menatap Bujing yang meraung di depannya, mengencangkan 5 jarinya dengan keras dan langsung meninju kepalanya dengan pukulan yang bercampur dengan kekuatan jiwa alam. Jiwa emas Bujing ingin menghindar dengan kecepatannya sendiri yang sangat cepat, tetapi mata Xiaoyan terfokus padanya dan Xiaoyan bahkan langsung mengabaikan serangan 3 jiwa emas lainnya dan langsung mengulurkan tangannya yang lain untuk meraihnya. Tidak peduli seberapa cepat itu, telapak tangan Xiaoyan menguncinya dengan erat. Tinju itu telah mendarat di jiwanya dengan keras. Jika tidak ada bantuan jiwa dari alam, sangat sulit untuk menangani keempat jiwa emas ini. Jika tidak ada dukungan dari darah kuat avatar dewa asli untuk mengisolasi jiwa jahat, sepertinya Xiaoyan akan berakhir seperti Wujan. Terdengar jiwa emas Bujing menjerit melengking. Dan sebelum dia bisa bereaksi lagi, labu bermata 9 muncul di tangan Xiaoyan dan jiwa emas Bujing yang telah terluka parah olehnya langsung tersedot ke dalam labu bermata 9. Jiwa emas yang tersedot ke dalam labu bermata 9 segera memutuskan kontak dengan Raja Jiwa dan terlihat wajah Raja Jiwa yang kehilangan jiwa emas berubah menjadi suram. "Kamu berani menelan jiwa emasku?" Meskipun Raja Jiwa meraung, dia tahu ada sesuatu yang salah dan segera membiarkan 3 jiwa emas lainnya menembak ke belakang. Tapi bagaimana mungkin Xiaoyan memberi mereka kesempatan untuk kembali ke Raja Jiwa? Pertarungan yang tampaknya menegangkan dengan jiwa-jiwa emas ini sebelumnya hanyalah tindakan yang disengaja oleh Xiaoyan. Setiap jiwa emas memiliki setidaknya kekuatan dewa petarung bintang 9. Namun saat menghadapi dewa asli dengan tubuh abadi, di depan jiwa jahat yang banyak ini, darah klon dewa abadi seperti matahari yang terik, mereka tidak dapat menembusnya sama sekali. Setidaknya jiwa jahat dari 100.000 jiwa ini tidak menimbulkan ancaman bagi avatar dewa abadi. Sebaliknya, Xiaoyan meletus dengan kekuatan nyata saat ini. Telapak tangan raksasa menampar ke arah 3 jiwa emas. Xiaoyan mengangkat labu bermata 9 dan ketiga jiwa emas semuanya membeku di bawah telapak tangan Xiaoyan. Formasi pemadam mayat hidup. Telan! Raja Jiwa menunjukkan kecemasan di wajahnya dan segera meluncurkan formasi besar. 100.000 jiwa menyelimuti Xiaoyan lagi. Tetapi jiwa jahat itu tidak mendatangkan ancaman apapun pada Xiaoyan. Setelah kata-kata Raja Jiwa jatuh, di bawah formasi yang dibentuk oleh 100.000 jiwa, bayangan besar mulai melayang di bawah kaki Xiaoyan, seperti kejahatan besar yang tersembunyi di bawah permukaan es besar yang menunggu untuk bergerak kapan saja. "Tahanan roh!" panggil Xiaoyan. Sosok Xiaoyan dengan cepat terbang di depan 3 jiwa emas dan dia tergantung untuk menyedot mereka semua ke dalam labu bermata 9. Xiaoyan tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Tenaga kerja sedang diperas lagi. Membunuh 1000 pisau. Meskipun tahanan roh itu sangat enggan, masih ada cahaya biru di mata besar itu. Selama itu formasi, sepertinya dia bisa mematahkannya. Bahkan formasi besar yang dibentuk oleh 100.000 jiwa berada dalam kekacauan pada saat cahaya biru dari tahanan roh itu keluar. Semua jiwa sepertinya tidak dapat menemukan tujuan mereka sendiri, dan seluruh formasi sekali lagi dihancurkan oleh tahanan roh. "Kerja bagus, Goyan!" Suara Xiaoyan keluar. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang memujinya, dia langsung mengangguk dengan bangga. "Itu wajar, jangan remehkan aku," kata tahanan roh.
serangan Xiaoyan mendarat pada 3 jiwa emas lagi. Formasi rusak, kulit Raja Jiwa berubah drastis, dan 100.000 jiwa dengan cepat kembali berkumpul ke belakangnya. Dalam sekejap, jiwa raksasa yang terbentuk dari kondensasi ratusan ribu jiwa muncul. Raja Jiwa meninju, dan jiwa-jiwa di belakangnya juga mengikutinya dan melemparkan tinju ke arah Xiaoyan. Tinju besar yang diselimuti udara hitam melesat ke langit. Jiwa raksasa itu mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan, dan sosoknya yang sebesar 1000 kaki dipenuhi dengan rasa penindasan yang menakutkan. Tapi saat ini, fokus Xiaoyan sepenuhnya pada 3 jiwa emas. Jangan lari, masuk dan mainkan. Tidak ada lubang di labuku. Datanglah ke labuku. Xiaoyan mengejarnya sambil tertawa. Adegan ini terlihat agak aneh. Pada saat ini, setelah lama pingsan, Wujan akhirnya terbangun. Saat dia membuka matanya, dia melihat jiwa setinggi 1000 kaki yang membuat pupilnya menyusut, dan dia buru-buru bangun. Namun sensasi kesemutan dari jiwanya membuat Wujan menggertakkan giginya. Meskipun Wujan tampak baik-baik saja di permukaan, hanya Wujan yang tahu di dalam hatinya bahwa jiwanya sangat menderita kali ini. Sepertinya itu akan memakan waktu lama untuk sembuh. Wujan menyipitkan matanya sedikit, dan pada saat ini dia hanya bisa menggertakkan giginya secara diam-diam. Kekuatan jiwanya terlalu lemah. Di bawah serangan jiwa yang kuat dari Raja Jiwa, kekuatan jiwanya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi yang benar-benar mengejutkan Wujan adalah ketika dia melihat sosok Xiaoyan di bawah. Xiaoyan mengangkat labu bermata 9, dan dia terus mengejar 3 jiwa emas. Adapun jiwa setinggi 1000 kaki, Xiaoyan tidak pernah memperhatikannya. Menghadapi pukulan yang datang dari jiwa setinggi 1000 kaki itu, Xiaoyan langsung meninjunya. Saat tinju dari jiwa yang 100 kali lebih besar bertabrakan dengan tinju Xiaoyan, terdengar suara ledakan, dan ada jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya yang membuat orang gemetar mendengarnya. Namun, serangan sekelompok jiwa tampaknya tidak dapat menghentikan Xiaoyan. Tidak lama kemudian, jiwa emas lainnya ditangkap oleh Xiaoyan dan dihisap ke dalam labu bermata 9 dan berubah menjadi warna biru baja. Jiwa emas lain memutuskan hubungan dengan Raja Jiwa, dan hanya tersisa 2 jiwa emas yang melarikan diri. Xiaoyan masih menyeringai dan mengejarnya. Raja Jiwa tampaknya tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Xiaoyan saat ini. Dia membutuhkan banyak upaya untuk mengumpulkan setiap jiwa emas, dan hanya 1 dari 1.000.000 jiwa yang dapat disempurnakan menjadi jiwa emas. Bagaimana mungkin? Mengapa orang ini tidak takut pada jiwa jahatku? Raja Jiwa memiliki ekspresi ganas, dan jiwa raksasa di belakangnya membanting Xiaoyan dengan gila-gilaan. Xiaoyan meninju semua tinju dari jiwa raksasa itu dan meledak. Mereka sama sekali tidak bisa bersaing dengan Xiaoyan. Aku menangkap jiwa emas yang lain. Xiaoyan tertawa. 3 dari 4 jiwa emas tersedot oleh labu dewa bermata 9. Dan sekarang hanya 1 yang tersisa. Sialan, dasar bajingan terkutuk. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Berani memprovokasi pemakan jiwaku di jurang kutub. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hidupmu akan bertahan cukup lama? 100.000 jiwa membentuk tubuh, dan sesaat kemudian muncul sebagai tubuh asli dari Raja Jiwa. Raja Jiwa berteriak, dan setelah menggunakan banyak trik tanpa hasil, Raja Jiwa hanya dapat menggunakan keterampilan ini, dan dia berpikir pasti akan mendapatkan kembali jiwa emasnya. 100.000 jiwa dengan panik mengalir ke tubuhnya, dan kemudian tubuhnya mulai berubah. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan menjadi semakin curiga. Bukankah ini persis sama dengan hantu roh?
Xiaoyan memanfaatkan kesempatan itu dan sepenuhnya menyerap jiwa emas keempat ke dalam labu bermata 9. 4 jiwa emas yang berharga dari Raja Jiwa tanpa terkecuali semuanya dimasukkan oleh Xiaoyan ke dalam labu dewa bermata 9, dan karena ini Raja Jiwa semakin menjadi murka. Sosoknya membengkak melawan angin di tengah masuknya ratusan ribu jiwa, tetapi itu berbeda dari tubuh jiwa asli yang dilihat Xiaoyan. Namun masih ada satu hal yang serupa. Tubuh asli Raja Jiwa terlihat seperti laba-laba berkaki 1000 dengan mata di atas kepalanya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah mata, melainkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah mereka berada di api penyucian, namun mereka tidak bisa melawan, walau apapun yang terjadi. Pada saat berikutnya, suara melengking dan menusuk telinga meraung. Ini bukan suara biasa, dan Xiaoyan juga segera melepaskan jiwa alamnya. Suara tak terlihat menembus gendang telinga dan mengenai kedalaman jiwa, menyebabkan hujan di ujung terjauh memutar matanya lagi dan pingsan lagi. Adapun kelinci awan es, telinganya terkulai dan mata kelinci penuh kesedihan, tapi sepertinya tidak apa-apa. Apakah benar-benar berguna mengubah fisiknya? Aku masih tidak percaya bahwa keabadian dapat diciptakan. Xiaoyan memandangi Raja Jiwa yang penampilannya telah banyak berubah, seolah-olah dia masih tidak memiliki ancaman di matanya. Suara teriakan menyelimuti sekeliling, tapi sosok Xiaoyan selalu berdiri tegak. Bukan saja dia tidak terpengaruh oleh suara teriakan itu, tapi sebaliknya Xiaoyan langsung melangkah maju dengan berat. 7 langkah dewa pembunuh. Langkah pertama. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengambil 3 langkah lagi berturut-turut. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Untuk Raja Jiwa yang berubah menjadi tubuh nyata, Xiaoyan tidak meremehkannya dan juga tidak takut, tetapi langsung menyerang dengan cepat. 4 hantu kental muncul, bergemuruh menuju Raja Jiwa, dan Xiaoyan menembak lebih ganas lagi. Pada saat yang sama, di atas kepala Raja Jiwa, ada sekelompok jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Ada bola cahaya hitam yang terkondensasi, menghadap hantu yang meraung ke arahnya di udara. Seberkas cahaya hitam meledak menuju ke arah Xiaoyan. Sinar kepunahan, teriak Raja Jiwa. Xiaoyan mengangkat alisnya yang tampaknya sangat mirip dengan metode yang digunakan oleh para hantu di Istana Surgawi. Kurasa mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Aku tidak tahu yang mana yang ras murni. Xiaoyan meremas dagunya saat dia berbicara. Matanya mengungkapkan pikirannya. Sinarnya menyapu dan mendarat di 4 hantu Xiaoyan, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari keduanya. Selama pertempuran sengit antara Xiaoyan dan Raja Jiwa, banyak tokoh datang dari kabut tebal. Semua menonton pertempuran dari kejauhan, dan mata mereka tertuju pada Xiaoyan dengan ngeri, terkejut dan takjub. Mereka tidak tahu siapa yang berani datang ke daerah Jurang Kutub untuk menyerang Raja Jiwa. Alasan mengapa wilayah Jurang Kutub telah direduksi menjadi area terlarang adalah karena ini adalah wilayah para pemakan jiwa. Pada saat yang sama, di kedalaman Jurang Kutub terlihat sepertinya tidak ada apa-apa di sini, tetapi ada rantai besi panjang yang tak terhitung jumlahnya dan terhubung ke altar. Ada sosok duduk bersila di dalamnya. Sinar nafas di telapak tangannya bersinar dengan cahaya saat ini. Sosoknya tiba-tiba membuka matanya. Matanya penuh amarah. Otot wajahnya berkedut dan dia penuh permusuhan yang kuat. Ada jalan. Kamu tidak mau pergi, tapi kamu bersikeras menerobos gerbang neraka ini, mengambil klon dewa asliku, dan kamu berani datang ke sini.
Suara itu jatuh seolah-olah seluruh altar terguncang. Melihat ke sepanjang kunci besi, ada altar besar kecil yang tak terhitung jumlahnya di sini. Ada manusia dan binatang. Semuanya membuka mulut lebar-lebar dan mereka terlihat mengerikan, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Sosok yang duduk bersila di atas altar bukanlah laki-laki dewasa atau perempuan dewasa, melainkan seorang anak laki-laki yang terlihat baru berusia 5 atau 6 tahun. Namun ekspresi ganas di wajahnya sangat tidak sesuai dengan tubuhnya yang gemuk. Suara seram bocah itu bergema dan tidak jauh dari altar, di dalam kehampaan yang gelap, ada sosok besar berbaring dalam ketiadaan dan ada segel bintang 5 di atas alisnya. Jika Xiaoyan melihat sosok besar ini, dia akan mengenalinya sekilas. Ini juga dewa asli. Hanya saja dewa asli ini tidak memiliki nafas kehidupan. Separuh kepalanya hilang dan salah satu lengannya hilang. Sepertinya dia perlahan menghilang dalam ketiadaan ini. Meskipun avatar dari klan pemakan jiwa ini kuat, sayang sekali permaisuri sialan itu merancang untuk menyegelku di sini. Di atas altar yang terhubung ke kunci, sesosok tubuh tinggi perlahan berdiri. Avatar Lu Yaoku sudah cukup untuk berurusan denganmu. Sosok tinggi dengan mata merah berkedip, dengan wajah rusa dan bertubuh kekar. Kekuatan fisiknya tampaknya cukup kuat. Kemudian terlihat kaki rusa yang gagah melangkah dengan ganas, dan seluruh sosok itu melesat dengan keras dan bergegas menuju sisi jauh dari ketiadaan dengan kecepatan ekstrim. Pada saat ini, pertempuran antara Xiaoyan dan Raja Jiwa akan segera berakhir. Xiaoyan meraih Raja Jiwa dan meninjunya dengan pukulan. Setiap pukulan berisi kekuatan jiwa alam dan kekuatan tubuh yang kuat dari avatar dewa asli. Namun, Raja Jiwa tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di bawah tinju Xiaoyan, tubuhnya runtuh dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya mulai terpisah dari tubuhnya. Melihat ini, Xiaoyan segera mengeluarkan labu bermata 9 dan memasukkan semua jiwa itu ke dalamnya. Sejak Xiaoyan menyerap 4 jiwa emas, sosok keempat muncul di hati Xiaoyan. Sosok itu memegang kunci besi bermata 2 berwarna darah. Kunci besi melingkari lengannya, dan kunci besi itu sepertinya tertanam di dalam daging dan darah yang terlihat mengejutkan. Dan namanya Sue Lingzun. Mendengar namanya dan melihat penampilannya, dapat dikatakan bahwa Sue Lingzun ini jelas bukan orang yang baik. Dibandingkan dengan 3 yang pertama, Sue Lingzun ini memiliki keluhan paling banyak. Selama namanya muncul, itu berarti Xiaoyan dapat mengundangnya untuk membunuh. Tetapi Xiaoyan tidak berhenti di situ. Belum lagi, Raja Jiwa telah mengirim 100.000 jiwa ke mulut labu bermata 9. Xiaoyan secara alami tidak akan menyia-nyiakannya. Xiaoyan tersenyum lebar. Jika dia bisa melahap 100.000 jiwa, akan lebih baik lagi bisa mengetahui nama yang kelima. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.